Depan. Dalam keadaan TF, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Semoga apa yang kami dapat dari ibadah ini dapat menjadi ibadah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari.
yang baik. Benih firman ini jatuh di tanah yang baik di dalam hati kami, agar kami bisa. Firman juga menguatkan kami makin cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judulnya sama-sama. Tema kita pada siang hari ini 1, 2, 3 bertahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sekali lagi, bertahan itu adalah sebuah batu yang disusun. Nah, ini menggambarkan bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita perlu menjadi batu-batu yang kuat, batu-batu yang kokoh. Oke, selanjutnya kita buka Alkitab kita. Kalau kita punya Alkitab elektronik, kita buka Alkitab elektronik kita, atau kita bawa Alkitab fisik, kita buka Alkitab fisik kita. Kita buka di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Orang-orang muda, para mahasiswa yang sedang menghadapi ujian. Nah, kadang ujian ini menjadi sebuah hal yang momok di atas diri setiap para mahasiswa. Kita baca sama-sama, teman-teman semuanya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman semuanya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami hari ini adalah pencobaan yang biasa. Kita dapat sebuah masalah, dikatakan Tuhan sendiri yang bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Memang ada sebuah faedah di dalam pencobaan, tetapi itu Tuhan sudah menangkarnya. Tuhan sudah dikatakan apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia misalnya 100, Tuhan tidak akan kasih kalian pencobaan yang nilainya 101. Jadi Tuhan sudah mengukur kadar kita bisa menanggung pencobaan itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang insecure, atau menjadi orang yang mental down, atau menjadi orang yang putus asa. Yang sekarang kan kita bisa alami trust issue atau mental health kita. Aduh, saya perlu ke psikiater nih. Pencobaan saya kok berat sekali, misalnya begitu. Tetapi Tuhan berkata loh, pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Tidak akan membiarkan kamu dicobai. Jadi memang satu sisi Tuhan memberikan sebuah pengujian kepada kita, tetapi satu sisi Tuhan tidak akan memberikan melampaui kekuatan kita. Sehingga kita dikatakan yang terakhir menanggungnya. Jadi di dalam ayat 13 ini ada sebuah hal yang sangat kompleks. Jadi di saat Tuhan datang, Tuhan memberikan sebuah pencobaan. Di saat pencobaan itu datang, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat melewatinya. Jadi Tuhan itu tidak pernah lepas tangan di atas diri kita. Jadi jangan punya konsep Tuhan kok jahat sama saya karena saya begini. Tuhan kok sering kasih ujian terhadap saya, hidup lah, masalah keuangan lah, masalah kuliah lah, dan yang lain-lain. Tuhan kok seringkali jahat sama saya. Enggak, Tuhan enggak jahat. Kenapa? Dikatakan di bahasa aslinya selanjutnya, pencobaan ini adalah temptation. Dalam bahasa aslinya ini adalah perirasmos. Dan artinya di bahasa, kalau kita lihat bahasa aslinya dengan angka strong itu adalah sent by God, dikirim oleh Allah dan yang melayani untuk apa? Test or proof. Jadi sebuah pencobaan ini adalah sebuah tes, sebuah pembuktian bagaimana satu karakter itu, iman kita, kekudusan kita diuji. Jadi bukan karena Tuhan jahat ya, bukan karena Tuhan jahat. Dan yang selanjutnya adalah strong. Dari definisi strong adalah a putting to proof by experiment of good. Jadi untuk membuktikan bagaimana pencobaan itu tahan uji di atas diri kita. Jadi bukan sekedar
kita mendapatkan pencobaan ya sudah selesai, tetapi pencobaan itu adalah untuk apa? Menguji iman kita. Iman kita sampai seberapa sih? Kalau misalnya kita melihat bongkahan emas dipanaskan begitu panas, di suhu tertentu pasti itu akan mencair. Tetapi apakah esensi emas itu hilang? Tidak. Tetapi bentuknya berubah. Ketika dia dibentuk menjadi kalung, cincin, apalagi bongkahan emas yang balok itu bisa dibentuk. Karena apa? Tahan uji. Barang-barang yang mulia, berlian, perak itu semua tahan uji, tahan api. Tetapi ketika kita sebagai umat Allah, umat ciptaan Allah yang dikasih oleh Allah, kadang kita menerima, misalnya jari kita kecepit pintu, pasti apa? Pasti tangannya langsung refleks begini kan? Aduh sakit. Apalagi kalau kita sedang menjahit, jarumnya tertusuk tangan, pasti kita refleks, aduh sakit. Seringkali kita dapat pencobaan yang sekecil itu, kadang kita, Tuhan jahat sama saya. Bisa sekarang kan masih musim-musimnya ujian kan. Tuhan kok soalnya susah ya. Saya belajar A sampai Z, yang keluarnya apa? Nomor 1 misalnya. Di poinnya misalnya keluarnya, saya kan dari jurusan matematika ya kuliahnya. Jadi saya belajar soal pembuktian sesuatu, tapi yang keluar yang lain. Ya kan bingung juga ya. Dosen ini tidak berkapasitas ini. Nanti aja dosennya. Misalnya begitu. Jadi jangan sampai pencobaan itu datang untuk membuat iman kita lemah, tetapi adalah membuktikan iman kita itu adalah kuat, tahan uji di dalam setiap pencobaan yang ada. Tetapi kita ada sebuah teladan yang unik di dalam Alkitab selanjutnya. Nah, kita melihat di Matius pasal yang keempat, yaitu kita melihat Tuhan itu pencobaan di padang gurun. Di ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai ke iblis. Di pasal 3, kita bisa melihat sesudah ia dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Allah seperti burung merpati yang hinggap ke atasnya. Nah teman-teman semuanya, seringkali kalau waktu pengalaman saya waktu dibaptis, selesai dibaptis, mungkin besoknya atau saat setelah dibaptis saya bisa berbuat dosa, atau ada sebuah pengujian yang Tuhan berikan. Kamu anak Allah atau enggak? Kamu benar punya aku atau enggak ini? Kadang dicobain. Tetapi ini adalah konteksnya adalah Tuhan Yesus. Dia sebagai manusia yang datang. Kalau misalnya dia seorang manusia Allah, manusia dengan manusia itu pasti kan kalau dia percaya, dikatakan dia itu mengerjakan menurut kehendaknya Allah. Jadi bukan menurut kehendaknya dia. Jadi dia dibaptis, setelah itu dicobai. Selanjutnya, dan yang paling unik adalah pasal 3 ayat 17. Dikatakan, maka dari suara dari surga itu berkata, inilah anak yang kukasihi, ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Di Matius pasal 4, si pencoba itu berkata, jika engkau anak Allah. Berarti si pencoba ini adalah orang yang si iblis ini adalah orang yang belajar Alkitab, bro. Kenapa dia bisa katakan jika engkau anak Allah? Berarti kan dia kan baca Alkitab dengan baik. Dia tahu firman Tuhan. Dan sekarang saya tanya sama kita, siapa yang sudah pernah selesai perjanjian lama dan perjanjian baru minimal 1 kali? Angkat tangan. Minimal perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalian kan survei sendiri bahwa kenapa kita sering lemah di dalam pencobaan, karena kekurangan firman Tuhan. Karena iblis, si pencoba itu pintar, tahu firman Tuhan. Selanjutnya, tapi Tuhan menjawab, ada tertulis. Tuhan juga membalas dengan perkataan yang di dalam Alkitab. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Ketika Tuhan dicobai, di saat firman itu, saat iblis itu mencobai Tuhan dibalas dengan dengan firman juga. Dia mempertajam pendengaranku, mendengar seperti seorang murid. Jadi ketika kita setiap hari
ada sebuah doa pagi di hadapan Tuhan saat teduh pagi. Tuhan, dikatakan di Yesaya 50 ayat 4, setiap pagi Tuhan pertajam pendengaranku. Akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa kita seringkali lemah, seringkali kita goyah? Karena dasar kita nggak ada. Firman Tuhan itu tidak tinggal di atas diri kita. Jadi ketika kita baca firman ya sudah porsi hari ini selesai. Lewat besok baca lagi. Tapi apakah firman itu tinggal? Kita bisa cross check hati kita masing-masing ya. Saya juga cross check. Berapa banyak firman yang sudah kita dapatkan melalui pembacaan kitab, melalui kelompok kecil, misalnya baca Alkitab. Ini akan membuktikan kualitas kita, bagaimana saat kita dicobai. Selanjutnya, mencoba yang kedua. Tuhan juga berkata, sebab ada tertulis. Tuhan dicobai melalui firman-Nya sendiri loh. Ada tertulis ini. Engkau memerintah malaikat-malaikat, lalu jangan sampai kakimu terantuk batu. Tuhan juga bilang, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa ini? Jadi saat kita membaca Alkitab, jangan sampai, jangan sampai kita menjadi seorang yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Padahal Tuhan bilang, nanti kamu kalau kamu jatuh, kamu tidak akan sampai tergeletak. Kan? Ini bilang sendiri kok. Ini namanya apa? Mencobai kuasanya Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak percaya terhadap kita percaya terhadap firman yang satu, tetapi kita tidak percaya firman yang lain. Kita akan menjadi nanti orang-orang yang bersebelah. Jadi ketika kita dikatakan di 2 Timotius, kita tuh perlu menjadi seorang yang bisa memberitakan kebenaran itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang berat sebelah, tetapi kita fokus terhadap poin A, tetapi kita lupa dengan poin yang lain. Kalau kita lihat baik-baik, Alkitab itu adalah saling istilahnya sambung menyambung. Ada sebuah benang merah yang sangat besar. Jadi kalau kalian baca perjanjian lama, perjanjian baru, seterusnya, pasti kalian akan menemukan kisah itu selalu berkelanjutan, tidak pernah terpisah. Jadi bahasa Israel sampai selesai penawanan, lalu dari Tuhan sampai kitab Wahyu, dari Matius sampai kitab Wahyu, itu sudah ada satu alur yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, Alkitab yang kita terima itu, ya, jangan sampai menjadi Alkitab yang baca berdebu, ditinggal misalnya di pojok kamar atau pojok lemari. Tiba-tiba saat kita mengalami percobaan baru datang. Jangan. Di saat kita mengalami sukacita pun kita perlu datang kepada firman. Jadi jangan sampai kita orang yang lupa Tuhan.